Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ramadeni, NIM 19026025, berasal dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang preservasi dan konservasi. Pengertian preservasi. Preservasi merupakan kegiatan yang terencana dan dikelola untuk memastikan bahwa suatu aset, baik itu kekayaan sumber daya alam maupun benda-benda bersejarah, agar tetap terjaga dan dapat dipakai selama mungkin. Sedangkan preservasi bahan pustaka merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terencana dan terkelola untuk memastikan bahan-bahan pustaka dapat dipelihara dengan baik agar tetap dapat digunakan selama mungkin. Menurut Sutomo NS, preservasi adalah suatu kegiatan di bidang perpustakaan untuk memelihara dan merawat koleksi bahan pustaka. Menurut Lhasa, preservasi yaitu suatu unsur pengelolaan, keuangan, penyimpanan, alat-alat bantu, ketenagakerjaan, maupun metode yang digunakan untuk melestarikan bahan pustaka, arsip, maupun informasi yang tergandung di dalamnya. Pengertian konservasi. Konservasi merupakan usaha untuk mempertahankan atau pengawetan yang memiliki kebijakan khusus untuk mempertahankan sebuah aset. Dalam hal kepustakaan adalah bahan-bahan pustaka. Menurut Lhasa, konservasi dapat diartikan sebagai kegiatan dan kebijakan yang mencakup dan melindungi bahan pustaka dari kerusakan. Kegiatan ini mencakup metode dan teknik yang digunakan dan dilakukan oleh teknisi. Kegiatan konservasi yang biasanya dilakukan oleh desifikasi, inkapsulasi, atau laminasi, membuat video mikro, penyimpanan dalam bentuk digital atau elektronik, penggunaan produk kimia atau fisika dalam pemeliharaan dan penyimpanan bahan pustaka untuk menjaga keawetan. Menurut Windy Smith, preservasi dan konservasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperpanjang umur bahan pustaka dan informasi yang ada di dalam bahan pustaka tersebut. Tujuan preservasi dan konservasi: 1. Menyelamatkan nilai informasi yang terkandung di dalam setiap bahan pustaka. 2. Menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka. 3. Mengatasi kendala kekurangan ruangan. 4. Mempercepat proses temu balik atau penelusuran dan perolehan informasi. Yang 5. Menjaga keindahan dan kerapian. Fungsi preservasi dan konservasi. 1. Fungsi melindungi. Bahan pustaka dilindungi dari manusia, serangga-serangga, jamur, panas matahari, air, dan sebagainya. Dalam pelestarian yang baik, serangga dan binatang kecil tidak akan menyentuh dokumen. Manusia tidak akan salah dalam menangani dan memakai bahan pustaka. Jamur tidak akan sempat tumbuh, dan sinar matahari serta kelembapan udara di perpustakaan mudah dikontrol. 2. Fungsi pengawetan. Dengan dirawat secara baik, bahan pustaka menjadi awet, lebih lama dipakai, dan diharapkan lebih banyak pembaca yang dapat mempergunakan bahan pustaka tersebut. 3. Fungsi kesehatan. Dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang perusak, sumber dan sarang dari berbagai penyakit, sehingga pemakai maupun pustakawan menjadi tetap sehat. 4. Fungsi pendidikan. Pemakai dan pustakawan sendiri harus belajar bagaimana memakai dan merawat dokumen. Mereka harus menjaga disiplin, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan, tidak mengotori perpustakaan, mendidik pemakai dan pustakawan sendiri untuk berdisiplin tinggi dan menghargai kebersihan. 5. Fungsi kesabaran.
Fungsi ini menguji pustakawan untuk bersikap lebih sabar dengan cara menambal buku berlubang, membersihkan kotoran binatang kecil, dan tahi buku dengan baik. Semua itu ibarat merawat bahan pustaka seperti merawat bayi. Yang keenam, fungsi sosial. Pelestarian ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Pustakawan harus mengikut sertakan pembaca perpustakaan untuk merawat bahan pustaka dan perpustakaan. 7. Fungsi ekonomi. Dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka menjadi lebih awet, keuangan dapat dihemat. Yang ke-8, keindahan. Dengan pelestarian yang baik, penataan buku yang rapi, perpustakaan tampak makin indah, sehingga menambah daya tarik pembacanya. Unsur-unsur perawatan dan pelestarian. Yang pertama ada manajemen. Perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan pelestarian ini. Bagaimana prosedur pelestarian yang harus diikuti. Bahan pustaka yang akan diperbaiki harus dicatat dengan baik. Apa saja jenis kerusakannya, apa saja alat bahan kimia yang diperlukan, siapa dan bagaimana cara mengerjakannya. Yang kedua, tenaga. Kegiatan ini dilakukan oleh pustakawan atau memang orang yang ahli dan mempunyai keterampilan khusus dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan perawatan dan pelestarian bahan pustaka menjadi lancar dalam melakukan perawatannya. Ketiga ada laboratorium. Setiap perpustakaan sebaiknya mempunyai ruangan khusus atau laboratorium yang khusus untuk merawat dan melestarikan bahan pustaka dan dilengkapi dengan peralatannya. Keempat, dana. Dana merupakan salah satu unsur terpenting bagi kegiatan perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Selalu diperlukannya dana yang tersusun dengan baik, sehingga kegiatan ini tidak akan mengalami kendala. Sekian video penjelasan tentang preservasi dan konservasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.